Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa mawala. Ibu-ibu sholihin, ibu-ibu sholihat, dan bapak yang sholihin yang pagi hari ini semua berada di majelis Quran, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berkumpul untuk tema Al-Quran, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Turun ketenangan, atau mungkin bisa juga dalam arti jiwanya semakin sehat, diliputi rahmat Allah, diturunkan malaikat, dan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baru dengan hadits ini sudah bisa disimpulkan bagaimana mungkin ya, hidup bersama Al-Quran tidak tenang. Ya. Tapi kenyataannya kok belum tenang. Ya, mari kita ngaji biar tenang. Ya sama, mungkin ada ya, herbal tertentu lah ya. Herbal tertentu kalau diminum oleh ibu-ibu ya, mungkin kulitnya lebih halus, apa lebih glowing dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya nggak ada. Ya. Setelah dievaluasi ternyata salah minum. Ya. Bukannya diminum tiap hari, minumnya sebulan sekali. Ya. Apalagi minumnya setahun sekali. Ya. Maka tidak memberi efek. Ya begitulah Al-Quran. Ya. Betapapun Allah menjanjikan ketenangan, ya, tapi kalau tidak rutin pemakaiannya, dalam arti interaksinya, membacanya, mengkajinya, maka efek tenangnya tidak signifikan. Ya. Nah, inilah hadis yang sangat jelas, sangat gamblang bahwa memang hidup bersama Al-Quran itu hidup yang menjanjikan ketenangan. Ya. Kalau ditambah dengan ayat ya, apa yang sering kita dengar, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Nanti bisa dilihat, dicari di surat 13 ya. Ditambah lagi surat Al-Fajr ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi semua kegiatan manusia yang selalu akrab dengan penciptanya, ya. So, kalau kata pebisnis, ownernya, ya, owner diri kita kan Allah, ya. Bahkan lebih dari owner, karena kita selalu mengatakan inna lillahi, kita ini milik Allah, ya. Dan mau nggak mau pasti kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kalau ada orang beriman nggak tenang, pasti hidupnya nggak sesuai dengan prinsip innalillahi, ya. Nggak sesuai dengan prinsip ownernya. Ownernya suruh baca Quran, ownernya menyuruh berzikir, beramal soleh ini itu, tapi tidak melakukan, ya. Maka tidak terjadi dampak ketenangan. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka siapa yang hidup sesuai dengan
ownernya, yaitu pemilik kehidupan, pemilik diri kita ini, ya, apakah badan kita, apakah rumah kita, harta kita, kan semua milik Allah. Ya. Yang punya harta Allah katakan wa mimma razaqnahum. Ya. Dan kamilah yang memberi kamu rezeki. Ya. Kalau mau hidup dengan cara saya, yunfiqun, keluarkan sedikit aja, ya. Jangan semuanya. Ya. Tapi kalau semuanya lebih bagus, asal tidak berdampak. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka siapa yang terbiasa hidup sesuai dengan, ya, owner kehidupan ini, yaitu Allah, maka insya Allah tenangnya itu tidak hanya di dunia ini saja, ya, tapi bahkan tenangnya sampai kehidupan di akhirat yang abadi, yang tidak akan ada habis-habisnya, istilahnya tidak ada titiknya. Ya. Sehingga Allah katakan, فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Siapa yang hidup ini diisi dengan ketakwaan, amal soleh, maka dijamin tidak ada rasa takut. Apa yang dimaksud tidak ada rasa takut? Tidak akan terjadi apapun yang membuat dirinya takut. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih walaupun hal-hal yang menyedihkan itu, ya, sangat mungkin terjadi di dunia, bahkan termasuk di akhirat, ya, yang merupakan tujuan yang lebih besar mencari ketenangan dengan Al-Quran itu adalah, ya, ketenangan di akhirat. Ya. Di dunia terbatas, ya, 50, 60, 70, selesai kehidupan. Ya. Yang sakit, yang rezekinya terbatas, yang pejabat, yang bukan pejabat, berakhir semua. Ya. Maka saat kematian itulah manusia akan ditentukan akan hidup setenang-tenangnya enggak, ya. Tadi kita sudah diceramahin ala tilawatul Quran, ya. Tadi dikatakan waja'at sakratul mauti bil haq, ya. Semua pasti mati, yang diawali dengan sakratul maut, mengantar mati. Yang tidak mungkin manusia melarikan diri dari kondisi itu. Dzalika ma kunta minhu tahid. Karena itu siapa yang sejak sakratul mautnya udah tenang, ya, insya Allah kesananya tenang terus. Maka supaya kita lebih serius lagi meraih ketenangan bersama Allah, bersama wahyunya, ya, sebagaimana, ya, dikatakan oleh sebagian ulama, ya, barang siapa yang bawaannya ingin baca Quran, ya, maka hubbuhu lil Quran, ya, yang siapa yang bawaannya itu senangnya baca Quran terus, ya, fa innallaha yuridu an yuhadditsaka, ya, atau fa innallaha yuridu an yuhadditsahu, ya. Maka itu indikasi bahwa Allah ingin selalu menasehati hamba-hambanya. Ya. Karena itu di akhir surat Qaf tadi kita diingatkan, fadzakir bil Quran, ingatkan manusia itu dengan Quran. May yakhafu wa'id, siapa yang punya rasa takut dengan peristiwa-peristiwa yang akan menyengsarakan saat nanti di akhirat.
disebut dengan wa'id. Ya. Siapa yang yakin bahwa di hari kiamat itu ada yang sengsara, ada yang bahagia, insya Allah ya, dia akan selalu berminat terhadap Al-Quran ini supaya Allah berikan ketenangan yang abadi. Ya. Maka untuk tema besar ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa begini. As'aluka an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Quran ini menjadi pembahagia. Ya. Ini saya terjemahkan bebas saja ya. Ya, rabi'a qalbi. Atau sesuai tema kita, penenang hatiku, rabi'a qalbi. Ya. Wa nura sadri, cahaya dadaku, wa jalaa huzni, penghilang kesedihanku. Ya kalau sedih hilang karena Al-Qur'an, ya tenang tentu ya. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan hilangnya kegundahan yang ada dalam hatiku. Ya, ibarat drainase ya. Terutama di Bandung kali ya. Walaupun kotor, tapi kalau sering turun hujan deras, maka insya Allah drainase itu akan jernih. Begitulah jiwa manusia ini. Mungkin kotor sejam, 2 jam, semoga kurang dari itu. Ketemu Al-Quran, bersih lagi. Jiwa yang bersih itulah insya Allah jiwa yang tenang. Karena jiwa yang bersih adalah jiwa yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu hal yang harus kita ketahui, Al-Quran memang lebih mengungkapkan dengan istilah tenang, ya. Tidak dengan bahagia. Al-Quran menyebut bahagia itu hanya untuk kehidupan akhirat. Ya. Di surat Hud ada ayat faminhum syaqiyyu wa sa'id. Manusia itu ada yang sengsara, ada yang bahagia. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, orang yang bahagia itu tempatnya di surga. Kenapa enggak diistilahkan dengan bahagia tapi diistilahkan tenang? Ya, karena manusia memahami bahagia itu kecenderungannya kepada hal-hal yang sifatnya materi. Ya. Kata yang miskin, yang bahagia itu yang banyak duitnya. Kata yang kaya, enggak, yang miskin yang bahagia. Itu manusia. Jadi bisa jadi kalau bahagia untuk istilah keduniaan bisa relatif. Ya. Tapi kalau tenang, ya, maka semua orang punya peluang untuk hidup tenang. Ya. Yang miskin insya Allah bisa tenang. Yang kaya bisa tenang. Yang sedang sakit tenang. Yang sehat tenang. Sehingga istilah lain hidup tenang itu hayatan thayyibah. Ya. Apa saja permasalahan kehidupan boleh silih berganti. Tapi kalau jiwanya tenang, maka manusia bisa menghadapinya dengan baik. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang rajin amal solehnya akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang tenang. Terus kalau tenang bisa apa? Ya. Maka ketenangan itulah ya, modal hidup itu sendiri. Ya. Baik sebagai pribadi, ya, kalau tenang, insya Allah
ya semua bisa dilaksanakan dengan baik. Baik sebagai istri, sebagai suami, kalau tenang, ya, maka insya Allah dengan mudah mengatasi dinamika kehidupan rumah tangga itu, ya, yang akan dirasakan, ya, ketenangan seorang ayah dan ibu itu oleh putra-putranya, putra-putrinya. Putra-putri yang melihat kedua orang tuanya tenang, maka itu sudah menjadi modal tersendiri, ya, untuk bisa menjalani kehidupan rumah tangga. Ya. Nah, karena itu Rasulullah, ya, sangat, walaupun Al-Quran juga, ya, sangat mewanti-wanti agar kedua manusia ini harus bisa saling berperan menciptakan ketenangan bagi pasangan. Ya. Sebutlah misalnya Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Istri itu pakaian bagi suaminya, suami juga pakaian bagi istri. Ya. Maka pakaian itu salah satu fungsinya membuat ketenangan, membuat keindahan, membuat tertutupinya, ya, segala yang kurang. Ya. Ya, begitulah ketenangan fungsinya dalam kehidupan. Ya. Ketika dia menjadi pejabat yang tenang. Ketika dia menjadi pebisnis yang tenang. Ya. Sehingga kehidupannya akan lebih mudah terarah menuju hal-hal yang positif, yang produktif, terutama yang dinikmati oleh orang lain. Maka Al-Quran juga menjelaskan lawan kata. Siapa yang tidak akrab dengan Al-Quran, ya, betapapun tidak akrabnya itu mungkin cuma presentasinya kecil. Ya. Berapa persen kamu nggak akrab? Ya mungkin cuma 10%, 90%-nya saya masih bersama Al-Quran. Maka Al-Quran mengingatkan hati-hati. Itu sudah rawan. Ya. Walaupun tidak akrabnya masih kecil, ya itu sudah rawan, di mana manusia akan lebih terbuka untuk dikerjain, ya, oleh syaitan. Ya. Di surat Az-Zukhruf Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman." Ya. Orang siapa yang menjauh walaupun tidak terlalu besar, ya, dari Al-Quran ini yang merupakan peringatan dari Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan mengakrabkan dirinya dengan syaitan. Bahwa lahu qarin, maka syaitan itu menjadi teman akrab. Ya, kalau sudah berteman akrab dengan syaitan, ya, maka Allah katakan syaitan itulah yang suka membuat orang nggak tenang. Di surat Ali Imran, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Ya. Itulah syaitan yang suka membuat orang was-was, nggak khawatir, nggak tenang. Ya. Siapa yang bisa dikerjain syaitan begitu? Awliya'ahu. Ya. Orang-orang yang dianggap punya keakraban dengan syaitan. Maka bersama Al-Quran insya Allah akan mengakrabkan manusia itu dengan Allah, karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari peluang-peluang yang kecil inilah kemudian membesar. Ya. Jadi kalau masih kecil Allah menyebut dengan ya'syu, ya. Tapi kalau sudah lebih besar lagi, nggak maunya dengan Al-Quran, ya, maka disebut dengan a'rada, ya.
Wa man a'rada an dzikri. Siapa yang sudah nggak mau dengan Qur'anku ini, ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dijamin hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya. Hidup yang sempit, ya. Ini salah, itu salah, ya. Kata orang punya duit banyak itu tenang kok, tapi bagi dia enggak, itu saya enggak tenang, ya. Kata orang kalau punya rumah mewah itu tenang, dia mengatakan enggak, itu saya enggak tenang, ya. Karena memang, ya, ketenangan itu tidak mungkin didapatkan dari makhluk Allah, ya. Uang ataupun mobil ataupun rumah itu kan makhluk, ya. Ketenangan hanya didapatkan dari Khaliq, ya, dari penciptanya, pencipta kehidupan ini. Ya, karena itu sejak Al-Quran turun pertama kali, misi pertamanya adalah kenalilah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ya. Bacalah Al-Quran ini dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya. Jadi Allah tidak ingin manusia ini jauh dari penciptanya. Jauh itu apa nggak kenal, jauh itu apa minim interaksi, kurang baca Quran, minim interaksi, kurang zikir, kurang interaksi. Bahkan tidak saja tidak tenangnya di dunia, lebih dahsyat lagi tidak tenangnya yang jauh dari Al-Quran sampai di akhirat. Kalau di dunia insya Allah asal mau ngaji ada yang mengingatkan, ya. Asal hadir majelis taklim ada yang memberi tausiah. Ya. Karena itu Rasulullah sangat gencar mengingatkan. Jangan sampai nggak punya ikatan dengan majelis taklim, dengan komunitas, ya, belajar Al-Quran. Karena kalau sekedar nggak tenang kehidupan dunia, ya, itu ada solusinya. Ya. Langsung kembali kepada Al-Quran atau berzikir. Tapi kalau sudah di akhirat nggak tenang, nggak ada solusinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Di akhirat pun akan hidup tidak tenang. Kenapa? Karena hidup dalam kondisi buta. Saat itulah dia teriak-teriak, ya Allah kenapa saya buta padahal saya dulu, ya, melek kok. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Saya baca di Thaha ya 120. Ya. Qala kadzalika atatka ayatuna. Ya kamu dulu udah dikasih tahu Al-Qur'an, dikasih Al-Qur'an, ya, yang merupakan ayat-ayat kami yang saya turunkan tujuannya untuk menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Fanasita, malah kamu tinggalkan. Kamu nggak percaya kalau Al-Quran itu sumber ketenangan. Kamu cari sumber ketenangan, apakah dari hiburan, apakah dari makanan, ya. Ya kalaupun tenang ya temporal sekali, ya. Yang merasa tenang dengan jalan-jalan, ya hanya waktu jalan-jalan aja tenangnya, ya. Yang merasa tenang dengan harta, ya, ya waktu nerimanya saja. Selanjutnya ya normal lagi, ya, sesuai dengan kodrat kehidupan manusia itu sendiri yang tidak akan tenang kecuali hidup bersama Khalik-nya, penciptanya. Makhluk memang tidak diciptakan untuk memberi ketenangan yang abadi, ketenangan yang permanen. Karena sita, kata Allah. Dulu kan kamu nggak mau diajari Quran, ya. Dikasih kegiatan ini, kegiatan itu, supaya mau bersama Al-Quran, tapi kamu malah jauh dari Al-Quran. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka hari ini sekarang kamu yang ditinggalkan oleh Allah karena kamu dulu, ya, tidak mau kembali kepada Allah, ya. Demikian ibu-ibu shalihat, ya. Qanitat, ya, qanitat artinya banyak ibadah, ya. Bagaimana bulan Ramadan memang bulan banyak ibadah. Semoga tausiah singkat ini semakin menambah frekuensi, ya,
hubungan kita dengan Allah yang sarananya adalah firman-Nya yaitu Al-Qur'an ya. Sehingga insya Allah ya murah sekali sebenarnya bagi orang beriman meraih hidup tenang itu. Sekian dari saya, qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.